Lambung, nafas masuk, kempis, nafas keluar. In, out. In, out. In, out. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, out. In, out. In, out. Oke, teman-teman. Kita buka mata kita kembali. Sudah pada bangun? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Nah, teman-teman yang saya hormati dan cintai, sebelum kita berbincang-bincang tentang daily mindfulness, mari kita sama-sama tonton YouTube dari Marissa Anita tentang mindfulness. Nah, ini sebenarnya pernah saya putar juga, tapi mungkin belum semua yang pernah melihatnya. Dan kemudian karena Marissa bicaranya agak cepat, ya mungkin saat awal-awal dulu kita belum begitu bisa menangkapnya ya. Nah, kali ini kita akan lihat. Layarnya sudah muncul? Belum kelihatan, Bu. Sudah? Belum kelihatan, Bu. Oh, belum kelihatan ya. Belum. Ya udah, kita sambung ke PPT-nya dulu ya. Kita sambung ke PPT-nya dulu ya. Oke. Jadi hari ini kita akan ngobrol bareng mengenai apa yang sudah kita lalui ya. Yang secara total sebenarnya udah 33 kali perjumpaan kita ya. Nah, nanti saya akan mulai dulu, tapi teman-teman setiap saat bisa sharing, jadi nggak tunggu sampai saya sampai selesai ya. Jadi bisa sharing kapan aja kalau teman-teman sudah siap. Oke? Nah, kita di sini selama ini belajar mengenai mindfulness. Mengenai mindfulness yang artinya sadar penuh. Ini PPT-nya kelihatan ya?
Lihat. Nggak begitu. PPT mah kedengeran suara Ibu. PPT-nya nggak kelihatan? Nggak kelihatan juga, Bu. Enggak oke. kelihatan Ibu. Waduh, ini. Green ya? Oke, belum share screen rupanya saya. Nah, itu baru benar. Oke ya. Udah Jadi kelihatan, Bu. udah kelihatan? Udah. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol bareng. Sorry ya, ini masih belum canggih-canggih juga. Ngobrol bareng tentang daily mindfulness yang sudah kita lewati selama hari ini yang ke-33 ya, sesi ke-33. Nanti teman-teman bisa sharing kapan aja mengenai apa yang sudah pengalaman yang sudah dilalui, dan tentunya apakah ada perubahan yang teman-teman rasakan ya. Nah, mindfulness ini sadar penuh. Jadi Sosyong Agus waktu itu bilang ada S1, S2, S3 ya. Sadar penuh artinya sadar setiap saat. Nah, tentunya untuk bisa sadar setiap saat, ya, kita harus meniatkan untuk sering-sering sadar. Jadi pada saat, misalnya ya, saya sering kali tuh kalau sampai sekarang nih, taruh kacamata itu main taruh aja gitu. Lalu sesudah itu cari lagi. Nah, begitu saya mencari, saya pikir, oh iya, saya tadi tidak sadar ya menaruhnya di mana. Gitu loh. Nah, itu sesuatu yang bisa saya sadari bahwa saya tidak sadar. Karena kacamata itu berkepentingan langsung dengan saya gitu. Tapi mungkin banyak hal-hal yang saya tidak sadar kalau saya tidak sadar. Misalnya, mungkin saya melakukan atau berbicara sesuatu yang tidak saya sadari, dan memang juga saya tidak sadar gitu. Ya. Nah, ini tentunya supaya bisa sadar setiap saat, kita mesti sering-sering sadar. Dan menurut Sosyong Agus itu, untuk bisa sering sadar, kita mesti sabar. Nah, sabar itu sabar apa gitu? Sabar yang seperti apa sih gitu kan? Nah, ini saya ambil lagi dari Sosyong Hoklai nih, yang dia bawain mengenai Wen Sesiu. Wen itu belajar. Jadi kita harus sabar untuk belajar atau menerima informasi yang baik dan tepat. Jadi seperti hari ini kita dengan sabar datang ya lewat Zoom untuk sama-sama mendengarkan, berpikir, lalu sharing. Itu membutuhkan satu kesabaran loh. Ya, kemudian menerima informasi yang baik dan tepat. Nah, kita belajar bukan cuma dari sini ya, kita belajar dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Nah, itu sebaiknya juga kita harus bisa menseleksi informasi yang baik dan tepat. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita tidak butuhkan, apa yang harus kita hindari. Nah, ini semuanya butuh kesabaran untuk belajar. Jadi bukan cuma mempelajarinya, tapi sabar untuk berlatih menerima apa yang mestinya diterima. Ya, karena sekarang nih yang namanya medsos itu kan banyak sekali. Kalau kita setiap kali kita sering melihat medsos dan kita tidak menyaringnya, yang ada itu adalah membuat kita mungkin resah, membuat kita takut, atau kita bisa terarah kepada hal-hal yang tidak baik atau kurang baik. Nah, sesudah Wen tadi yang namanya belajar, ya, kemudian sabar merenungkan.
mendalami, menggali. Jadi apa yang sudah kita pelajari, kita renungkan. Misalnya, kita belajar mengenai pikiran yang baik. Pikiran yang baik itu seperti apa ya? Kayaknya saya sudah selalu berpikir secara baik, tetapi kenapa ya masih respon dari orang-orang itu tidak seperti yang saya harapkan, misalnya. Jadi pikiran baik itu seperti apa ya? Menurut saya pikiran saya baik, tapi pikiran orang lain itu salah menurut saya. Pikiran orang lain itu tidak baik. Itu pun harus kita renungkan, karena yang baik menurut setiap orang itu bisa berbeda-beda, karena tergantung dari kacamatanya masing-masing. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kita merenungkan, mendalami, menggali. Dan sabar yang ketiga adalah sabar dan semangat untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Ini merupakan kesabaran juga. Jadi misalnya, kita sudah mempelajari bahwa kalau kita berbicara, itu supaya keterima oleh orang lain, kita harus berbicara pada waktu yang tepat. Jangan orang lagi marah-marah, terus kita bicara. Jadi kita mesti pikir dulu, tepat nggak waktunya saya bicara? Jangan orang lagi lapar, ya kita ngomong sesuatu yang menurut kita baik, gitu kan. Padahal dia lagi lapar. Gitu. Jadi mempraktekkan itu butuh kesabaran. Jadi kita kalau tahu bahwa oke, saya tuh harus belajar untuk memilih waktu yang tepat. Kemudian menyusun kata-kata kalimat yang tepat. Lalu menyampaikannya dengan nada yang tepat. Nah, ini semangat untuk mempraktekkan. Oke, sampai di sini ada yang mau sharing? Belum ada? Oke. Belum. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Kok nggak ada sih? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Ya. Soalnya nggak ada bunyi sama sekali. Oke. Nah, mindfulness itu kan sadar penuh. Sadar bahwa kita ada di sini dan saat ini. Nah, cara kita berlatih untuk mindfulness atau here and now, di sini dan saat ini, ya, adalah dengan mencoba mengendalikan pikiran sadar kita untuk selalu baik. Kalau kita berusaha untuk setiap saat kita ada di sini dan mengendalikan pikiran sadar kita untuk selalu baik, itu nanti akan mengarahkan kita, seperti tanda panah ini ya, mengarahkan kita untuk bertindak baik. Nah, kalau kita senantiasa bertindak baik, ya, mulai dari menit ke menit, bertindak baik, berbicara yang baik, lalu ini akan menjadi satu kebiasaan yang baik. Ya, ini yang Sejong Agus kemarin ini sampaikan ya. Kemudian dari kebiasaan yang baik ini, karena kita terbiasa, itu menjadi karakter kita. Nah, dan kita tahu bahwa apa yang baik akan membuat hasil yang baik. Jadi dengan karakter yang baik akan membuat nasib kita menjadi baik. Ya. Oke, ada yang mau sharing nggak di sini? Saya mau coba sharing, Bu. Kalau tadi dengar yang Ibu sharingin, saya juga merasa seperti kayaknya apa yang Ibu pernah alamin sama. Saya juga pernah ngalamin, jadi seperti kayak HP biasanya suka taruh sembarangan nih. Iya, kadang-kadang HP orang yang bukan HP saya malah saya kantongin. Itu sering banget terjadi.
HP yang hampir bersamaan, saya kantongin, ternyata itu bukan HP saya, bahkan jadi ada 2 gitu, kadang-kadang suka seperti itu. Dan juga kalau kacamata juga dulu-dulunya memang kacamata, suka nggak tahu di mana taruhnya. Kadang-kadang dibikinin rantai juga, malah sama rantai-rantainya hilang. Tapi kemajuan di diri saya ya cukup lumayan ya, kalau saya berpikir-pikir lagi memang nggak jadi pikun lagi. Dulu-dulu kayak orang pikun, sering saya merasa, waduh udah tua nih, selalu berpikir begitu. Tapi saya berpikir lagi dengan mengikuti mindfulness ini, kemungkinan memang saya mindful benar-benar ya, otak saya itu dipenuhi dengan pikiran yang nggak tahu apa yang saya pikirin. Saya merasa seperti itu, dan sekarang ini ya yang saya pikirin memang terkadang masih ada tindakan-tindakan saya yang seperti saya suka kadang-kadang ngomong nyerocos dulu nih. Nyerocos yang ada, saya ngomong bener nggak ya? Terkadang saya baru berpikir lagi dan saya berusaha untuk membenarkan lagi gitu. Jadi kadang memang yang seperti Ibu katakan itu benar terjadi di saya sih. Terkadang saya sadar membicarakan hal ini, tapi setelah itu saya sadar melakukannya, tapi juga sadar bahwa itu salah loh gitu. Nah ini yang memang kadang-kadang sifat saya yang dulu-dulu suka kadang-kadang nggak mau dengar kata orang, mulai dari sekarang ini belajar untuk fokus ya, dengerin orang ngomong dulu. Setelah itu baru yang saya alami sih sekarang kemajuannya sih buat saya sendiri ya, saya merasa sedikit bersyukur lah bahwa udah mulai ada perubahan di diri saya, bahwa saya nggak terlalu lebay maksudnya dah. Itu kali kira-kira Bu. Kan Susi Asien. Iya, jadi kalau kita sering lupa, kita anggap ya udah lupa gitu kan. Mungkin kita udah tua, mungkin kita udah pikun gitu ya. Iya. Kalau sekarang kita tahu bahwa kita bukan pikun loh. Kita bukan tua loh. Tapi kita selama ini membiarkan pikiran kita untuk tidak sadar. Jadi kita kurang fokus, kita kurang mindfulness, kita kurang here and now. Ya, kira-kira gitu ya. Iya. Seperti Oke, itu sih kayaknya Bu. kanan. Teman-teman lain ada yang mau share? Oke. Di sini ada I love you. Ya. Jadi kita lihat bahwa kalau Shoshung Anthony itu mengajarkan kita untuk mencintai diri kita sendiri. Membimbing kita untuk aware. Jadi selama ini banyak dari kita loh yang melupakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, seolah-olah itu kita take it for granted. Ya memang udah begitulah caranya, udah begitulah adanya. Jadi kadang-kadang tanpa sadar kita mungkin membuat bagian dari diri kita, bagian dari tubuh kita, internal organ kita menderita. Misalnya dengan tidur suka-sukanya, begadang, dengan minum minuman keras, dengan makan yang berlemak berlebihan dan sebagainya ya, dengan kita tidak berolahraga sehingga otot kita menjadi rusak, lalu dengan otot yang lemah tulang kita nggak tersaga dengan baik sehingga kaki menjadi sakit dan sebagainya. Nah, jadi oleh Shoshung Anthony kita itu dibimbing, diajarkan untuk mencintai diri kita sendiri, mencintai kita punya organ-organ tubuh kita dari paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Ingat nggak teman-teman? Teman-teman pada ikut nggak yang Shoshung Anthony? Saya ikut Bu. Cuman Susi Asien yang ikut ya? Oh, ikut juga ya? Iya. Jadi di sini mungkin ada yang baru pertama kali ya
diajak untuk mengenal bagian dari organ tubuh kita, lalu disadarkan bahwa kita tuh kudu berterima kasih loh, dan juga meminta maaf loh kalau selama ini kita nggak aware dengan kehadirannya mereka gitu loh. Dengan kita mengabaikan mereka selama ini gitu. Jadi menurut saya ini juga sharing yang sangat penting dari Sushung Anthony, dan kita bisa sering-sering mempraktekkan ya. Mungkin kalau kita mau pelan-pelan dan sepenuh hati, ini akan takes time, tapi kita bisa juga sebagian demi sebagian. Jadi kalau hari ini kita fokus pada daerah kepala, gitu kan. Besok daerah dada, ya, kemudian daerah perut ke bawah, sambil kita membayangkan semua sel-sel kita itu semua bekerja dengan baik untuk kita, ya. Dan saya yakini bahwa semua bagian dari tubuh kita itu sangat hidup, sehingga mereka bisa merasakan. Oke. Ada yang mau share sampai di sini? Belum. Oke. Manfaat dari kita melatih pikiran kita. Pikiran menjadi jernih. Jasmani menjadi lebih baik. Perasaan menjadi lega. Karena kita tahu apa yang kita tuju. Jadi begitu pikiran yang overthinking datang ke kita, kita tahu bahwa kita harus melatih untuk melepas itu semua. Ya, dengan pikiran kita yang jernih, ya, semua akan berpengaruh juga menjadi jasmani yang menjadi lebih baik. Dengan begitu perasaan kita juga bisa menjadi lega. Nah, ini ada yang sudah merasa seperti ini belum nih? Coba dong sharing. Suci Saning. Ya, Bu. Nah, Ini matanya lagi meremelek nih, ngantuk bener. Dipaksa-paksa nih. oh, lagi ngantuk sih ya? Ya dari siang sih ngantuknya. Oh, Tapi karena kan ini ada setiap hari tuh besan datang tuh habis nganterin cucu, dia nongkrong dulu di sini untuk nanti jemput yang satunya lagi. jadi dibangunin nih sekarang. Hah? Jadi dibangunin. Enggak, tadi siang ngantuk nggak berani tidur. Maksa. Kalau pikiran ya pernah sih ya, yang seperti kemarin saya ada cerita sama Bu Hireng. Jadi pernah saya merasakan, aduh rasanya udah parah bener dah, udah kayaknya udah mau give up dah, gitu. Tapi untung juga ya anak saya juga bicara, terus juga saya juga ikut ini juga, jadi saya juga berpikir lagi kenapa mesti ini. Jadi seperti Master bilang, maksudnya jangan karena kesalahan orang untuk menghukum diri sendiri gitu loh. Ya, jadi saya coba untuk lebih ini lagi pikirannya, lebih baik lagi, nggak lepas dah segala apa yang nggak dipertanyakan, kenapa begini, kenapa begitu, nggak dipertanyakan, ikutin aja gitu. Ya, saya pernah beberapa hari sih, saya berapa kali pernah ikut Zoom yang meditasi ya. Tapi terus terang kalau meditasi saya susah untuk ikutinnya. Kayak misalkan ada Jung Henki bilang, oh ada sinar, atau ada pernah siapa juga bilang ada apa gitu, saya belum bisa fokus. Tapi setidaknya di sini mungkin lebih
santai ya. Nah, semua kan teman-teman gitu. Dan lagi ceritanya juga lebih ringan lah, nggak terlalu fokus ke satu ini gitu. Jadi lebih santai. Memang sih untuk saya berubah banyak belum. Cuma setidaknya ada ini kan. Oh, hari Rabu nih. Ayo. Jadi belajar lagi, mungkin lebih diingatkan lagi gitu. Kalau masalah kayak soal tadi Sesiung Antoni kata Bu Hileng ya. Nah, saya juga pernah tuh kaki pernah patah, kaki saya patah. Kebetulan kita mau ada acara di itu di Mangga 2 Square. Saya kalau mandi itu saya bicara sama dia. Waktu saya sabunin, saya minta maaf. Jadi ini saya janji untuk selanjutnya bisa lebih memperhatikan lagi gitu. Nah, waktu pas lagi ada acara itu ternyata kakinya nggak kenapa-kenapa gitu. Memang sakitnya bukan karena kaki itu, karena kebetulan pakai sepatunya masih baru gitu. Jadi ya sakitnya karena sepatu itu aja. Ada manfaatnya lah pokoknya. Jadi udah tahu sih sebetulnya banyak udah tahu, tapi masalahnya ini kalau di sini berarti diingat lagi supaya kita lebih baik lagi. Betul. Jadi di sini kita semakin ngeresep gitu ya, karena saling mengingatkan satu sama lain. Oke, kanan suggestion ing. Ada lagi yang mau share? Nah, tadi kan kita bilang manfaat melatih pikiran menjadi jernih, jasmani menjadi lebih baik, perasaan menjadi lebih lega ya. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang yang tidak ilmiah, tapi sebaliknya ini merupakan satu ilmiah ya. Jadi seperti yang Sesiung Hengki seringkali sampaikan bahwa dengan kita berlatih berpikir hal-hal yang baik ya, lalu fokus pada nafas ya, hanya pada satu hal pada satu saat gitu kan, maka ini prefrontal cortex kita ini menjadi menjadi kuat, dan inilah yang membuat kita itu merasa tenang, merasa nyaman ya. Sebaliknya kalau kita terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak macam-macam hal gitu kan, berkecamuk di dalam pikiran kita, maka amigdalanya ini yang menjadi kuat, ini yang mengakibatkan kita menjadi stres. Jadi ini adalah berdasarkan hasil riset dari orang-orang yang kompeten di bidangnya ya. Kita tinggal pakai hasil riset mereka untuk, oh ternyata begitu ya gitu loh. Jadi nggak heran kalau misalnya selama kita rajin melatih diri kita untuk fokus ya, untuk mindful, untuk hanya satu hal pada satu saat, satu hal saja pada satu saat, maka itu yang membuat kita itu bisa menjadi lebih tenang ya. Dan nggak heran kalau sebelum kita berlatih kita stres karena terlalu banyak hal yang kita pikirkan. Jadi pikiran kita itu seperti gajah yang tidak terkendali. Ya, lompat sana, lompat sini, dan itu yang katanya amigdala kita menjadi kuat. Ya, ini ngulang kembali nih, ingat-ingat ini gitu kan. Nah, lalu praktek latihan mindfulness itu bisa apa saja? Bisa dengan kita duduk, ya, dengan kita meditasi duduk, dengan kita meditasi jalan atau pada saat jalan, kita juga sadari bahwa oke, kaki kita sedang melangkah nih. Yang sering saya kasih contoh, kalau jalan kita nggak mindful, kadang-kadang
kita tendanglah kaki meja, kita tendanglah sesuatu yang membuat kita sakit, itu kan. Lalu nanti kalau masih kecil ya, kita salahin kursinya gitu. Ya. Kemudian juga meditasi atau pada saat makan kita mindfulness. Pada saat olahraga kita juga bisa mindfulness ya. Misalnya pada saat kita yoga gitu kan, dikasih tahu, oke, ini tarik ininya tangannya lurus ke depan, kaki ini 90 derajat dan sebagainya. Dengan kita fokus seperti itu berarti kita sudah mindful. Nah, dengan kata lain ini bisa lakukan di berbagai kegiatan sehari-hari, kapanpun juga, dimanapun juga. Dan semakin lama latihan mindfulness ini sudah dipraktekkan oleh semakin banyak orang. Dan mereka sudah sharing kemana-mana bahwa ini membuat hidup mereka lebih tenang dan prestasinya pun menjadi lebih baik. Oke, sebentar ya. Teman-teman ada yang mau sharing sampai di sini? Oke, kalau tidak kita sekarang dengarkan YouTube dari Marisa ya. Udah bisa deh. Udah keluar, Bu. Udah ya. Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Ini mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Sekarang udah mulai nangkep ya? Iya. Oke. Dulu lagi pertama kali kita tonton, ini apaan gitu kan. Sekarang kita udah tahu, ya, sadar penuh, perhatian penuh terhadap apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang kita lakukan. Jadi pikiran kita usahakan mindful dalam arti tidak kemana-mana. Udah tahu kan kalau bisnis Gimana deh? mau cuan kuncinya ada di pembukuan yang baik. Tapi ribetnya mengelola pembukuan. Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Sokrates. Sokrates mungkin terdengar Sokrates. Bukan ini. Itu kata Sokrates. Mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful.
menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas, jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot, memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk, keluar. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merilekskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan, lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai, membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita, dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun, termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah, nafas masuk, selangkah, nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat. Nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah, cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tarik kita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama. How to take a normal ebook from Google Docs and turn it into a beautiful. Gimana teman-teman? Ada yang mau sharing? Suci Stania? Sesung Sugiarto, ada yang mau sharing? Ya, Bu Elaine. Iya, ayo silakan. Ya, sebetulnya saya lagi mau jalan. Ya, Nah. itu
mindfulness yang latihan kesabaran gitu ya. Kadang-kadang kalau di jalan kan lihat ruwet gitu jalanannya, aduh sempat nggak sabaran juga. Kadang-kadang lihat orang jalannya seradak dulu gitu. Paling ya pikirnya, wah ini orang lagi kebelet kali, kebelet pipis atau apa itu. Jadi ada baiknya juga gitu latihan mindfulness. Makasih Pak. Iya. Ya, salah satu pikiran yang benar adalah jangan membuat lingkungan pihak luar mempengaruhi kita, tapi bagaimana kita mampu mempengaruhi orang lain. Ya, kalau ada hal-hal yang mau memancing amarah kita, jangan kita coba untuk atasi gitu, karena kita ingat bahwa itu tidak boleh membuat kita marah gitu. Dan Betul. ya, ada lagi Adi? Iya ada, udah itu aja. Oke. Sementara mau jemput jalan. Ya. Sambil dengerin ya. Nah. Ya, kasih. Ya, Mas. Hati-hati di jalan. Ya, makasih. Terus Tania, ada mau sampaikan sesuatu? Saya Bu. Iya. Maaf, belum dulu ya Bu. Oke. Iya, Li. Ya, tadi kayak Sesyum Sugiarto kali ya. Waktu macet itu, dulu kan kalau saya ngadepin macet itu stres ya. Stres. Nah, terus sekarang dengan macet itu ya udah gitu. Maksudnya kita hadapi aja. Kita malah bisa maksudnya belajar tarik nafas, buang nafas gitu. Itu membuat tenang dan akhirnya juga semuanya bisa terlewati gitu ya. Itu Bu sharingnya. Akhirnya ada kepuasan ya. Iya, jadi kita maksudnya nggak stres atau gimana ya udah memang macet udah nanti juga pasti akan bisa dilewati gitu ya. Malah ketika macet itu kita bisa belajar tarik nafas, buang nafas begitu. Ya, itu menjadi pedoman kita di dalam keseharian ya. Ya. Oke, thank you Bu Lili. Sama. Ya. Saya Bu mau sharing juga nih. Iya. Ada hubungannya sih sama yang video yang tadi Ibu sharingkan kepada saya ya. Iya. Dulu saya pernah mengalami depresi juga, mungkin ya nggak kelihatan di orang-orang gitu ya. Kadangkala problemnya keluarga kayaknya ya. Di keluarga itu masalahnya cici saya terkadang ya begitulah. Jadi ada aja problemnya. Terkadang sampai saya gemeteran saat menerima telepon dari cici ya. Pasti ada problem. Bahkan saya berharap dia jangan telepon saya kadang. Jadi setiap kali ada itu badan saya bisa panas dingin kalau terima telepon dia. Pasti ada masalah, pasti ada masalah, pasti ada masalah. Mungkin itu karena dari pikiran saya ya, yang selalu berpikiran yang jelek gitu. Jadi sampai saya pergi ke hipnoterapi waktu itu. Dalam penyembuhan itu saya baru merasa bahwa sebenarnya saya nggak perlu terlalu melindungi kakak saya ya waktu itu. Jadi pelan-pelan saya rubah tuh. Dia akan bisa untuk lebih baik dan lebih baik waktu itu. Sampai sekarang saya sudah mulai sembuh dari stres saya, depresi saya. Itu saya baru tahu nih Bu, ini yang disebut kita untuk belajar melatih pikiran kita kayaknya ya. Iya. Sekarang ini saya baru menyadari bahwa dengan mindfulness kayak hipnoterapi juga termasuk mindful kayaknya ya Bu ya. Kalau sekarang saya sadar gitu ya, mengendalikan pikiran bawah sadar kita ya. Iya, itu jadi
Sekarang saya baru kepikiran nih, ini kayaknya mindful seperti yang saya dapatkan waktu saya di hipnoterapi. Bahwa dia hipnos saya, maksudnya dimasukkan bahwa kakak saya itu baik-baik saja tanpa saya lindungi. Karena sifat saya dari kecil memang mau melindungi ya, termasuk melindungi mama gitu supaya jangan sedih atau apa ya. Nah, ini sih karena dengar lihat videonya Marisa, saya baru merasa bahwa oh kita harus selalu berpikirannya yang positif ya. Jadi baru mendapatkan hal-hal yang positif. Seperti tadi Ibu Saning Sece ya cerita ya. Untuk meditasi saya juga sama Saning Sece. Untuk supaya saya diam itu susah benar. Saya juga nggak bisa belajar untuk diam. Makanya di mindfulness yang ini, saya lihat ada praktek pelatihan dengan cara kita duduk atau jalan. Saya menjalankannya dengan jalan ya. Karena jalan saya sering, kaki saya ngadu. Saya juga nggak tahu tuh kenapa kaki saya bisa ngadu. Jadi saya sering keserimpet kaki saya sendiri. Nah itu sering terjadi, pokoknya nempel mata kaki sama mata kaki ya. Itu nggak tahu karena pikiran saya, nggak tahu karena kaki saya memang nggak benar gitu. Atau memang kaki saya pendek sebelah, kan ada yang bilang agak sedikit pendek gitu ya. Jadi sering ngadu. Tapi herannya sekarang ini saya tidak mendapatkan itu. Jadi saya nggak pernah keserimpet lagi. Dengan saya selalu berbicara self talk ya. Atau kalau kata Siung Agus, kita sering bicara diri sendiri. Jalan hati-hati, jalan hati-hati, jalan hati-hati. Saya selalu ngomong dengan diri saya sendiri seperti itu. Karena yang sering saya dapatkan, saya selalu jatuh dan pernah kakinya patah juga Saning saya nih. Nah, ini yang saya dapatkan sih selama ini ya untuk pelatihan-pelatihan, dan dengan juga kemarin itu juga saya menangkap banget Bu. Maksud inti dari Marisa ini seperti apa? Setelah Hari ini nonton lebih sesudah menjalani. Iya, lebih masuk Bu. Jadi lebih mengerti. Itu dulu Bu. Iya, jadi mengenal sama belum mengenal mindfulness pasti ada bedanya ya. Beda Bu. Jadi sekarang ada sesuatu yang menjadi pedoman kita di dalam keseharian ya. Jadi saya selalu melatih ya, pengennya kayak mau pergi kerja nih, sekarang pikirannya nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah gitu. Selalu saya mau pikiran seperti itu. Dan saya pernah juga tanamin sama saya punya karyawan ya, di pendaftaran itu. Dia selalu berpikiran satu dokter ini kok kayaknya sama dia sentimen mulu gitu ya. Kayaknya segitu buat tugas pasti Ci dia marah sama aku gitu loh. Terus saya bilangin sama dia, coba kamu pikirannya positif mandi dokter gitu. Jangan pikirannya dia pasti marah sama saya, pasti marah sama saya. Dia akan marah sama lu terus. Ternyata saya anjurin seperti itu dan dia berusaha. Emang beda sih Bu. Itu amazing banget ya. Saya juga nggak tahu apakah ini karena memang karena aura ya, aura positif. Jadi yang timbul adalah positif. Seperti itu, Bu. Ya, jadi bagus juga ya, Suci ASEAN sudah meyakini dan bisa sharing ke teman yang lain. Dikit-dikit, Bu. Ya. Dan itu membuat kita juga biasanya semakin mantap ya. Iya, Bu. Kangen Suci ASEAN sharingnya. Bu. Ada lagi yang mau sharing? Susyung Yakob. Susyung Yakob ini rajin nih, selalu ikut. Ya, Ya. Kalau saya biasa lebih itu ya, setelah mengikuti ini rasanya lebih tenang dan damai pikirannya. Kalau saya, kalau yang bergerak itu rasanya lebih
cepat mindfulness-nya seperti jalan kaki, cuci piring, siram-siram tanaman gitu, daripada kalau yang duduk. Kalau duduk itu sepertinya cepat ngantuk dan badannya agak pegel gitu, cepat pegel. Walaupun cuma 3 menit atau 5 menit, Susyung. Iya, itu cepat itu. Rasanya pinggangnya sakit kalau duduknya agak lama dikit. Tapi kalau jalan kita bisa nikmatin itu setiap langkahnya gitu. Iya. Baguslah Susyung, sudah bisa mempraktekkan di dalam keseharian ya, Syung. Iya. Jadi udah tahu juga apa yang menjadi manfaatnya, ya. Iya. Oke. Udah, Syung? Siapa Iya, lagi yang itu mau saja. sharing? Ya, Kanan, Susyung. Saya, Bu. Ya, Bu Ber. Bu Ber udah beres nih akreditasinya. Udah beres. Iya, ini berkat mindful juga nih, Bu. Iya, kan sharing akred ya. Itu kan banyak ya ini tugasnya. Ujian juga ya, Bu Ber. Komite apa PPI itu kan aduh banyak banget dokumen-dokumen. Nah, yang sulit itu berkoordinasi mungkin ya karena masing-masing sibuk. Jadinya itu karena mindful ini jadinya ya sudahlah dikerjain aja, fokus ke unit ini selesai, fokus ke unit ini selesai, unit yang lain selesai. Akhirnya ya beres juga sih, Bu. Hasilnya juga bagus ya, Bu. Belum ada nih, belum ada hasil. belum ada. Baru bocoran doang. Tapi yang penting ya, betapapun sibuknya, sekarang dengan adanya pedoman mindfulness ini, kita menjadi lebih tenang, lebih yakin, dan tentunya jadi lebih bahagia ya. Betul. Iya, udah nggak ngedumel-gendumel lagi deh. Karena nggak apa ya, maka tadi kan si Marisa bilang, dengan kita praktek mindfulness gitu, kita akan lebih positif, akan lebih bahagia. Betul. Ya. Iya, Bu. Dan jangan Terus lupa. satu lagi. Iya. Ya. Satu lagi yang tadi tentang kesehatan. Sekarang saya jadinya kadang mikir, ya saya karena saya orang kesehatan jadi tahu juga gitu ya, backgroundnya perawatan. Jadi karena ngikut ini, kita harus, Ibu bilang harus mencintai diri sendiri, Susyung, Antoni juga bilang, mencintailah dirimu, dicintai dulu gitu. Sekarang kalau kayak udah makan misalnya nih, kan umur juga udah setengah abad ya, Bu. Makan gorengan misalnya. Jadi ingat, waduh, udah makan gorengan gitu ya. Misalnya makan gorengan 2. Nah, besok, waduh, kemarin saya udah makan gorengan. Wah, hari ini nggak boleh. Nah, kayak gitu. Terus kadang minum kopi. Biasanya cuma 1 kali. Pernah 2 kali misalnya. Besoknya, wah, kemarin udah minum 2 gelas. Hari ini nggak usah deh, hari ini libur dulu gitu. Jadi baru itu sih, Bu, yang udah dijalanin karena inget-inget gitu ya. Dengan senang hati kan melakukannya kan. Oh iya, karena kan tadi sudah ditanamkan kita harus mencintai diri sendiri. Jangan merusak diri sendiri. Nah, itu benar sih. Itu aja, Bu. Oke, Kanan, Bu Ber. Ya, Kanan. Oke, ada lagi yang mau sharing? Nah, kalau belum kita lihat ya. Jadi di sini mindfulness atau sadar penuh, ya. Yang pertama adalah pengertiannya adalah kemampuan dasar manusia. Jadi kemampuan dasar kita nih untuk berada dan merasakan kondisi saat ini.
serta tidak reaktif berlebihan pada apa yang terjadi di sekelilingnya. Jadi kayak tadi Susyung Adi lagi bilang, iya tuh kalau lagi macet, kalau misalnya kalau ada orang yang nyetirnya kayak gimana gitu, kayaknya udah pengen marah aja. Nah, kalau dengan kita sudah seringkali sadar penuh atau mindfulness, maka kita tidak reaktif berlebihan terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita tidak mudah marah, tidak mudah terprovokasi. Nah, praktek atau latihan mindfulness membuat kita lebih aware atau fokus terhadap situasi saat ini. Nah, seperti misalnya kalau Suci Asian lagi jalan, sekarang lebih aware. Jadi kakinya udah nggak tabrakan lagi. Ya. Atau seperti Bu Ber yang begitu hektik, begitu banyak pekerjaan, tapi bisa punya keyakinan bahwa dengan saya fokus satu akan beres dan semua akan lewat. Jadi membantu kita menerima situasi tanpa menghakimi. Jadi kenapa ya ini begini ya? Ini kan harusnya nggak begini nih, gitu. Ya, jadi itu semua tentu kalau itu semua sudah hilang, itu membuat kita jadi lebih nyaman, ya, menjadi lebih lega. Kemudian menjadi semakin penting di masa sekarang di mana distraksi. Jadi masih distraksi itu apa ya, semacam pengaruh-pengaruh ya, semakin banyak seiring dengan kemajuan zaman. Jadi sekarang kan dunia semakin heboh ya. Nah, mindfulness atau sadar penuh yang kedua adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Jadi kita benar-benar penuh. Kalau kita lagi cuci piring, kita benar-benar penuh terhadap apa yang sedang kita lakukan. Ya, ketika kita mindful, kita tidak bereaksi berlebihan terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita tidak mudah terprovokasi, marah, ataupun cemas. Nah, tentu ini semua didasari dengan hal-hal yang sudah kita punya gitu, yang misalnya yang pengetahuan yang mendasar seperti yang Susyung Hoklai bilang tadi. Ya, kalau kita dapat informasi, kita lihat informasi ini berguna atau tidak, mikir gitu loh. Jadi berguna atau tidak. Kalau enggak, ya kita jangankan kita baca, kita lewati, ya, supaya kita tidak mudah terprovokasi ataupun marah ataupun cemas gitu. Nah, ini hal-hal yang makanya kalau saya bilang dengan pembicara kita dengan spesialis bidangnya masing-masing gitu loh. Ini semua membantu kita untuk berada di dalam mindfulness. Ya, kalau kita cuma satu hal aja mengenai mindfulness itu misalnya ya dengan meditasi gitu kan. Nah, mungkin nggak punya satu dasar juga untuk sesudah kita tidak bermeditasi apa ya gitu loh. Nah, lalu kita harus jaga pikiran kita itu yang baik. Nah, pikiran yang baik itu apa ya gitu loh. Jadi dengan pembicara yang bermacam-macam bervariasi, ini membuat kita itu akhirnya menjadi punya satu modal yang kuat untuk berada di dalam kondisi mindfulness atau sadar penuh. Nah, ini juga mengolah cara pandang, ya, dengan kita berlatih mindfulness, mengolah cara pandang kita sehingga kondisi mental menjadi lebih damai. Nah, ini kembali lagi dari Susyung Agus ya. Waktu itu pernah mengatakan ada kualitas kondisi mastery. Jadi mastery itu adalah ini oleh Anna Weiss ya, penulis Awakening the Mind. Ya, mastery itu adalah kondisi di mana kita dapat menguasai diri kita. Apakah kita bisa selalu menguasai diri kita? Kadang-kadang kita mampu menguasai, kadang-kadang kita belum mampu menguasai. Nah,
kualitas daripada kondisi mastery itu ada pada orang yang punya welas asih, tidak melekat, jadi lepas, bebas, tidak melekat. Ya, kalau kita punya welas asih, kemudian kita tidak melekat, maka kita bisa menguasai diri kita. Tidak menghakimi, jernih pikirannya, batinnya menjadi tenang. Lalu punya jiwa untuk pelayanan, serta hati yang penuh cinta. Ini adalah kualitas kondisi mastery. Nah, mau nggak kita di mana kita dapat menguasai diri kita? Mau. Nah, untuk itu kita harus mau. Karena itu kita harus selalu ingat untuk punya welas asih, melatih untuk bisa melepas dari kemelekatan, ya, belajar untuk tidak menghakimi, ya, berusaha untuk selalu jernih dalam pikiran kita, meniatkan untuk punya batin yang tenang, selalu bersedia untuk memberikan pelayanan, ya ini berdana, dan selalu mengembangkan kita punya cinta kasih. Nah, oke, sampai sini ada lagi yang mau sharing? Materinya udah habis, tinggal siapa yang mau sharing? Cece Huicen. Halo, Setia. Saya Ya. sih bilang ini ya, kalau lupa masih sering lupa kayak Asin, Setia Asin. Kalau lupa nggak tahu barang. Tapi kalau untuk mindfulness, saya kalau ke RSCK naik tangga, saya sering sendiri. Saya tahu saya langkas. Jadi rasanya nggak capek. Nggak merasa capek sampai lantai 3. Kalau saya sendiri, saya ikutin langkah saya. Sampai lantai 3 ya, luar biasa ya, Cek? Ya dari sering lah kalau liftnya rame kan kita naik tangga. Jadi kalau kosong saya melihat langkah saya ikutin. Itu sampai atas nggak rasa capek. Jadi saya ikut mindfulness ini banyak manfaatnya. Setia. Iya. Kan Cie. Jadi Cie kalau Cie masih kadang-kadang lupa gitu kan. Tetapi kan Cie tahu bahwa Cie lupa kan. Ya. Jadi tahu bahwa oh iya berarti tadi saya tidak mindful. Nah itu kita berarti oke, habis ini saya akan berusaha untuk mindful gitu. Iya. Itu ya Cie. Ya. Jadi dari dulu nggak tahu mengenai mindful itu apa, sekarang kan udah tahu ya. Ya, benar. Oke, kan Cie, senang sekali. Ya. Cece Livang mau sharing, Cece Livang? Belum, Cece healing. Belum. Oke. Sesiung apa Suci nih, Sugiarto? Suci-nya atau Dokter Sugi? Berdua Suci. Halo? Oh, ya. Suryani ya? Iya, berdua. Oh, berdua. Oh, satu berdua. Sharing dong, lama nggak dengar suaranya, nggak ketemu orangnya lagi. Kita nggak ngikutin tiap minggu ya, jadi masih ketinggalan banyak Suci. Iya. Lalu kalau dari hari ini dengar-dengar kira-kira gimana? Ya tertarik sih, maksudnya kayak tadi yang dari Suci Miranda ya, siapa Marisa? Ya,
Oh ya, Marisa. Iya itu apa bisa pulih dengan latihan mindfulness ya. Terus bisa melakukan mindfulness setiap saat kan, jadi nggak harus khusus duduk meditasi gitu kan. Itu kayaknya mesti dipraktekin tuh, jadi sadar setiap saat. Iya, dan tadi kan udah banyak yang sharing ya, sudah merasakan manfaatnya. Jadi maksudnya gini loh, dari kita nggak tahu mengenai mindfulness, lalu kita tahu dan kita praktekkan, dan kita jadi tahu gitu. Maksudnya kita jadi sadar, oh iya, selama ini saya belum memaintain, saya punya awareness nih gitu. Saya belum betul-betul sadar. Jadi kalau pertama-tama dulu kan saya tuh tanya, kalau kita tidur misalnya 6 jam, selama tidur kita nggak sadar ya. Betul kan? Ya. Betul nggak? Nah, lalu pertanyaan saya, selama kita nggak tidur, kita sadar nggak? Sebenarnya nggak juga ya. Kadang-kadang kita tidak fokus di saat ini, di tempat ini. Pokoknya intinya kita melakukan sesuatu tapi pikiran ada di tempat lain ya. Kadang-kadang kayak gitu ya Suci. Ya, jadi bukti bahwa kita nggak sadar, misalnya kalau kita taruh kunci di mana, taruh kacamata di mana, dan kita nggak tahu, itu sebenarnya kita melakukannya tidak dengan sadar, tapi pikiran bawah sadar yang lagi bekerja. Jadi kemudian kalau misalnya kalau kita dipanggil, terus kita nggak dengar, itu sebenarnya padahal orangnya deket loh dengan kita. Nah, atau kalau saat kita lagi nonton gitu kan, lagi nonton terus kita terhanyut gitu kan, itu sebenarnya juga kita juga tidak dalam kondisi sadar penuh. Jadi kondisi di bawah sadar kan levelnya bermacam-macam. Ada yang benar-benar sampai nggak sadar, misalnya pada saat kita lagi tidur, ada yang ada tingkatnya lah, ada kalau nggak salah berapa puluh macam tingkatan lah. Jadi sebenarnya makanya dari situ kita pahami bahwa walaupun kita tidak tidur, walaupun kita lagi bekerja dan sebagainya, kadang-kadang dengan kita melamun sebenarnya kita tidak sadar penuh, tapi ada di bawah sadar. Nah, yang seperti ini yang kemudian dari Sesiung Agus maupun Sesiung Hengki itu meyakinkan kita untuk mengendalikan pikiran bawah sadar kita dan mengelola pikiran bawah sadar kita. Karena ternyata 95% keputusan yang kita ambil itu berdasarkan pikiran bawah sadar kita. Jadi dengan kita sering melatih begini, maka kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat karena disertai dengan pikiran sadar. Itu sih, Suci Suryani. Ya, Suci. Ini Sugi, Suci. Sebenarnya sih permasalahan saya juga sama kayak Suryani. Jadi kami sangat berdua susah sekali berkonsentrasi ya. Karena pada saat misalnya simpelnya sih, memang kami tahu sih, sebenarnya saya tahu juga bahwa itu penting ya untuk mindfulness. Cuman misalnya tadi yang Ibu Marisa bilang meditasi duduk, tarik napas, itu secara teoritis mungkin saya tahu tuh. Cuman dan saya juga udah berusaha mempraktekannya, tapi beberapa kali itu lebih sering kok lagi tiba-tiba nanti lupa tadi masuk atau keluar ya. Gitu itu mungkin. Nah, ya mungkin seperti yang Sece bilang, mungkin bawah sadar saya mungkin yang lebih tinggi ya daripada yang sadarnya ya. Dan itu bagi saya sih susah ya. Mungkin apakah memang berarti saya harus mencari guru yang khusus apa seperti itu ya, atau bagaimana ya, atau mungkin sampai saya terpikir mau meditasi susah, apa saya harus hipnoterapis gitu supaya bisa.
Atau bagaimana gitu? Kalau menurut saya ya di grup ini kita dengan berbagai macam latar belakang ya yang berbeda-beda, tapi di grup ini kita belajar dengan santai, betul nggak? Sesiung. Kita belajar dengan santai, jadi bukan sesuatu hal yang begitu berat. Betul, Sutye. Ya, jadi bukan kita belajar ini santai aja, bukan gitu berat. Jadi kayak misalnya yang kayak tadi gitu, kita awali dengan tarik napas, buang napas, kembung, kempis, gitu. Itu kita dianjurkan ya pertama 30 hitungan dulu aja. Nah ini untuk mengendalikan kita punya gajah, ya kita sebagai ridernya mengendalikan gajah kita gitu kan. Atau kalau dibilang monyet itu loncat-loncat, gimana kendalin si monyet gitu. Nah, dulu saya juga sangat susah, nggak pernah tuh istilahnya supaya 5 detik aja juga pikiran loncat-loncat gitu. Tetapi begitu dikasih tekniknya, bahwa ini mesti dikasih kerjaan nih pikiran kita dengan berhitung. Nah, ternyata bisa nih sampai 30. Nah, supaya kita nggak merasa nggak mampu, kita nggak tentuin, oh ini harus setengah jam atau 20 menit atau 10 menit. Hitungan aja dulu, 1 sampai 30. Nanti kalau ternyata kembung kempisnya masih salah nih, malah mestinya kembung kita kempis gitu kan. Nggak apa-apa juga. Ya, kita latih lagi gitu loh. Jadi kalau kita bilang kita punya keterbatasan waktu, sangat tidak gitu. Kenapa? Karena ini istilahnya cuma makan waktu mungkin 2 menit aja gitu. Jadi tapi Sesiung Sugi kalau saya boleh informasikan gitu loh. Kita ini yang sudah pelan-pelan dengan berbagai macam tadi yang saya bilang ya, pembicaranya kan dari berbagai macam skill masing-masing gitu kan. Nah, ini sangat menunjang dan kita yang sudah mempraktekkan bisa merasakan bahwa kita menjadi lebih tenang, lebih terkendali karena kita tahu apa yang terjadi di dalam diri kita gitu. Jadi kalau sebelum kita belajar mengenai mindfulness ini, mungkin oh ya udah memang begitu, memang sehari-hari itu memang hektik gitu kan. Ya memang begitulah, kita udah pulang malam capek, ya udah gitulah, memang seolah-olah itu adalah wajar gitu loh. Tetapi dengan kita niatin untuk belajar nih mengenai mindfulness kayak gini-gini ya, oke, kembali lagi ke nafas. Kalau kita takut, kita kembali ke nafas. Lalu pelan-pelan kita sadari rasa takut itu terus kita lepas. Tentunya ini bukan sekali terus langsung bisa, tetapi kita tahu ada pedoman seperti itu. Jadi kayak kita bilang kalau SOP dokter kan bukan main tuh banyaknya. Kalau ini SOP-nya singkat doang ya. Kembali lagi ke nafas, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Terus sadari apa yang membuat kita takut. Terus diamati seperti si Marisa tadi bilang, terus kita lepas. Nah, kayak gitu sih kalau saya boleh share. Iya, baik. Setuju. Terima kasih. Nah, coba lagi. Iya, tapi yang dasar-dasar aja. Dasar-dasar kayak tadi Secie-nya bilang kan, Secie Suryani bilang, oh ya meditasi jalan. Jadi kita memang pengen loh punya waktu untuk diri kita sendiri. Karena diri kita itu begitu berharga kan. Diri kita itu begitu berharga dan kita mesti sadari bahwa kita sangat mengapresiasi diri kita, pikiran kita, badan kita, batin kita, perasaan kita.
Itu adalah yang terpenting. Oke, terus yang Sece, kayaknya waktunya udah lewat ya. Oh, udah lewat, udah 31 menit. Terima kasih Cek. Ya, Kanen ya, udah hadir semuanya. Semua. Terima kasih. Jadi hari ini, Bu. iya, kita berbincang-bincang, relax aja, tanpa pembicara kita yang biasanya, kita saling sharing, saling mereview kembali. Mohon maaf kalau dengan kesalahan-kesalahan teknis tuh tadi tuh. Kanan Bu. Oke. Iya, Kanen semuanya. Kanan. Sampai jumpa ya. Kanan semua Cek. Ya, Sehat-sehat selalu. Bye-bye.